motor, mulai dari ujung yang paling terdekat dengan cabang rantai tersebut. Selanjutnya, kita menentukan jenis cabang yang ada dan posisi cabang tersebut pada rantai utama. Yang ketiga itu nama cabang dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti nama rantai utama. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menentukan nama suatu senyawa alkana secara benar. Nah, sebelum melihat contoh penamaan, kita perlu mengenal terlebih dahulu nama cabang yang biasa muncul pada alkana. Nah, cabang pada alkana disebut sebagai gugus alkil. Gugus alkil terbentuk ketika suatu alkana kehilangan satu atom hidrogen. Sebagai contoh, metana yang kehilangan satu atom hidrogen akan menjadi gugus metil. Etana yang kehilangan satu atom hidrogen akan menjadi etil. Propana menjadi propil, dan butana menjadi butil, dan pentana menjadi pentil. Nah, nama-nama gugus alkil ini sangat penting karena akan digunakan saat menentukan nama alkana yang memiliki rantai cabang. Nah, setelah memahami gugus alkil, kita akan bahas contoh yang paling sederhana, yaitu alkana rantai lurus. Pada struktur ini dapat kita lihat bahwa terdapat 5 atom karbon yang tersusun secara lurus tanpa cabang. Karena jumlah atom karbonnya ada 5 dan tidak terdapat cabang sama sekali, maka nama senyawa ini langsung ditentukan berdasarkan jumlah atom karbonnya, yaitu pentana. Contoh ini menunjukkan bahwa penamaan alkana rantai lurus relatif mudah karena tidak hanya perlu menghitung jumlah atom karbon pada rantai utama. Nah, bagaimana sih jika terdapat cabang pada rantai karbon? Untuk menjawabnya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh penamaan karbon cabang. Pada struktur ini terdapat 4 atom karbon yang membentuk rantai utama sehingga nama dasarnya adalah butana. Selain itu, terdapat satu cabang metil yang menempel pada karbon nomor 2. Karena cabang tersebut berada pada karbon nomor 2, maka nama lengkap senyawa ini adalah 2-metil butana. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa posisi cabang harus dicantumkan dalam nama senyawa agar letak cabangnya diketahui dengan jelas. Nah, jika cabangnya lebih dari 1, maka terdapat aturan tambahan yang perlu digunakan. Selanjutnya, contoh penamaan alkana bercabang ganda. Nah, pada struktur berikut terdapat 2 cabang metil yang berbeda pada karbon nomor 2 dan 3. Rantai utamanya tetap terdiri atas 4 atom karbon, sehingga nama dasarnya masih butana. Karena jumlah cabang metil ada 2, digunakan awalan di. Dengan demikian, nama senyawa ini adalah 2,3-dimetil butana. Dari contoh ini dapat dipahami bahwa awalan tertentu digunakan untuk menunjukkan jumlah cabang yang sama dalam suatu senyawa. Nah, penamaan untuk rantai cabang jika ada cabangnya 2, 3, 4 ataupun 5. Apabila terdapat 2 cabang yang sama digunakan awalan di. 3 cabang menggunakan tri, 4 cabang menggunakan tetra, dan 5 cabang menggunakan penta. Penggunaan awalan ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah cabang yang sama sehingga nama senyawa menjadi lebih jelas dan sistematis. Selain jumlah cabang, ada juga aturan mengenai urutan penulisan cabang apabila jenis cabangnya berbeda. Nah, jika dalam satu senyawa terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka penulisannya harus diurutkan berdasarkan alfabet. Pada contoh ini terdapat cabang etil dan metil karena huruf E pada etil berada sebelum huruf